Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Imam Khairani and enjoy this video. 2020. Kita pasti sepakat jika angka ini merupakan tahun yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menyedihkan, dan memilukan. Banjir bandang, puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, dan yang paling menggemparkan tentu saja COVID-19. Apa yang terjadi dengan alam ini sebenarnya? Apakah benar ini merupakan pertanda bahwa bumi yang kita tinggali ini sudah semakin tua dan mendekati kiamat? Allahu a'lam bishawab. Sebagai manusia yang tinggal dan bergantung hidup di bumi ini, kita sudah semestinya menjaga dan melestarikan bumi ini. Lalu, bagaimana caranya? Okay, let's try with little things and try from yourself first. Contohnya, gunakan sesuatu yang ramah lingkungan. Misalnya, ketika kalian mencuci baju, mencuci piring, dan mencuci yang lain, gunakanlah sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak produsen-produsen yang berlomba-lomba untuk membuat produk-produk deterjen yang ramah lingkungan. Misalnya seperti ini atau ini. Kalian tinggal pilih. Kenapa harus ramah lingkungan? Misalnya deterjen. Limbah hasil deterjen kita akan buang ke selokan. Selokan pasti berhubungan dengan tanah. Tanah adalah tempat penyimpanan air yang alami. Di dalam tanah, air meresap, diproses sedemikian rupa, bercampur dengan mineral, bercampur dengan bakteri, bercampur dengan zat-zat yang ada di tanah. Lalu ketika kita masukkan deterjen di dalamnya yang tidak ramah lingkungan, bagaimana yang terjadi? Apa yang akan terjadi pada air tanah nantinya? Tentu akan rusak. Ekosistem air tanah merupakan ekosistem yang sangat penting, yang harus kita jaga dan yang harus kita lestarikan. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi diri kita. 70% dari tubuh kita adalah air. Itulah kenapa kita harus menjaga ekosistem air tanah. Sehingga apa yang ada di air dan apa yang ada di tanah tetap terjaga dan tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Yang kedua, lakukan penghijauan di sekitar rumah. Ini adalah hal yang mudah buat kalian yang peduli. Buat kalian yang gak peduli, ini akan menjadi hal yang membosankan. Kenapa? Karena kita harus gali-gali tanah, kita harus cari pohon, kita harus menanam, kita harus kotor-kotoran. Ya, kok gitu sih? Kenapa harus begitu? Karena oksigen itu berasal dari tumbuhan. Kita nggak bisa bernafas tanpa adanya oksigen. Oksigen itu dihasilkan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Kemudian, pohon juga bermanfaat untuk mencengkram tanah supaya tidak terjadi erosi. Pohon juga bisa menyimpan air dan menjadi cadangan makanan untuk kita manusia. Yang ketiga, daur ulang barang bekas atau limbah. Seperti yang saya lakukan di rumah. Hal ini sangat membantu
bagi saudara-saudara kita, para pekerja yang sering kali kita temui di jalanan, mengambil sampah, kemudian menaruhnya di bak sampah, kemudian mengantarkannya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Ini akan sangat membantu. Kemudian di TPA, sampah yang sudah menggunung ini masih bisa dikendalikan kalau kita mau memulai dari diri kita untuk tidak menggunakan sampah plastik, atau dengan kata lain mendaur ulangnya menjadi bahan yang lebih berguna seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang keempat, rajin membersihkan lingkungan. Ini buat kalian nih yang masih suka meremehkan kebersihan lingkungan. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita lihat lingkungan yang kita bersih, pasti mata kita jadi lebih cerah, hati kita lebih gembira daripada kita melihat lingkungan kita kotor, banyak sampah, ada kotoran hewan, ada bau busuk, ada segala macam. Dan jangan lupa untuk dimulai dari diri kita dan lakukan dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai sendiri. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin mengkhairani. Salam konservasi.